Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada beliau Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ekonomi. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Rafina Cahyani Pangisti dengan NIM 22402039 semester 3. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah yang pertama, untuk memperdalam pemahaman materi dari tafsir ekonomi. Yang kedua adalah sebagai tugas UTS atau ujian tengah semester. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada tafsir ayat jual beli atau al-ba'i. Yang kedua, tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, tafsir ayat riba. Yang keempat, tafsir sewa-menyewa atau ijarah. Yang kelima, tafsir ayat hutang piutang atau al-qardu. Dan yang terakhir adalah tafsir ayat sistem bagi hasil atau mudharabah. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tafsir ayat jual beli atau al-ba'i. Al-ba'i secara etimologi atau secara bahasa berarti adalah al-ba'i, al-tijarah, dan al-mubadalah, yang masing-masing mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar. Secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah, yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui beberapa cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta juga dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Berikut adalah landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah menghalalkanmu jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah memperbolehkan adanya kita melakukan jual beli atau transaksi jual beli. Namun kuncinya Allah tidak membolehkan riba, karena sudah jelas-jelas riba itu adalah haram. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai orang yang beriman dilarang untuk melakukan atau memakan harta yang bukan milik kita atau dengan cara yang batil. Dan kita diperbolehkan untuk melakukan perniagaan. Selanjutnya adalah mengenai rukun-rukun dalam jual beli. Yang pertama itu ada ijab qabul, yang kedua adanya penjual dan pembeli, yang ketiga ada maqud alaih atau objek yang diperjualbelikan. Yang pertama adanya ijab qabul. Ijab qabul di sini sangatlah penting dalam jual beli. Karena apa? Ijab qabul itu sebagai sarana kesepakatan di antara dua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Jadi, sah atau tidaknya jual beli itu bergantung kepada ijabnya. Karena ijab qabul itu termasuk dalam rukun jual beli.
yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah adanya penjual dan pembeli. Ini sudah jelas ya, bahwa di dalam jual beli itu harus ada seorang penjual dan harus ada seorang pembeli atau pelakunya. Kemudian yang terakhir adalah objek yang diperjualbelikan atau maq'ud alaih. Nah, di sini pun juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama, memberi manfaat menurut syara. Yang kedua, ditaklikkan. Contohnya, ayahku mempunyai motor. Ayahku sedang pergi dan motornya mau saya jual. Itu tidak boleh ya. Yang ketiga, barang harus benar-benar nyata. Misalnya, kita mempunyai sapi yang sedang hamil. Nah, anak di dalamnya itu kan belum nyata, jadi belum boleh untuk diperjualbelikan. Yang keempat, barang-barang yang diperjualbelikan itu harus bernilai, dapat dimiliki, bermanfaat, dan dapat disimpan. Dan yang terakhir, barang-barang tersebut itu harus milik kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah mengenai macam-macam jual beli. Jual beli yang pertama itu adalah bai makdum atau jual beli yang barangnya tidak ada. Sebenarnya jual beli ini juga termasuk dalam jual beli yang batil karena di dalamnya itu terdapat unsur ketidakjelasan. Contohnya, kita mempunyai pohon mangga. Di dalam pohon mangga itu buahnya belum berbuah matang, namun kita sudah menjualnya. Itu mengandung ketidakjelasan atau bisa merugikan di antara salah satu pihaknya. Yang kedua adalah bai takjum majlis. Maksudnya, di dalam jual beli ini, barangnya tidak diserahkan kepada pembeli. Juga diungkapkan oleh ulama 4 mazhab bahwa di dalam jual beli ini tidak terjadi akad jual beli. Contohnya, seseorang menjual burung yang telah terbang dari pemiliknya. Di dalam jual beli ini juga terdapat unsur kebatilan. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur gharar. Itu tadi adalah beberapa macam-macam jual beli yang batil. Sedangkan ada beberapa jual beli yang dilakukan, terutama pada bidang ekonomi syariah. Yang pertama, ada jual beli murabahah. Yang kedua, jual beli salam. Yang ketiga, jual beli istisna. Yang keempat, jual beli ijarah. Untuk lebih lanjut akan dibahas pada materi-materi berikutnya. Adapun manfaat atau hikmah dari diadakannya jual beli, yang pertama itu sama-sama menguntungkan karena penjual bisa mendapatkan keuntungan dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, mempererat silaturahmi karena terjalin interaksi di antara keduanya. Mungkin itu tadi materi pertama yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ravina Cahening Pangisi dengan NIM 22402039, Prodi Perbankan Syariah. Melanjutkan dari materi yang pertama yaitu mengenai jual beli atau al-bai. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, dimulai dari yang pertama, pengertian produksi. Dalam bahasa Arab, produksi itu adalah al-intaj, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan, penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Jadi, intinya, produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Sedangkan secara terminologi, produksi adalah menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang karena kegunaan suatu barang akan bertambah nilainya jika memiliki manfaat. Dalam kegiatan produksi ini, memproduksi barang bukan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, namun juga untuk dimanfaatkan banyak orang dengan cara dijual. Berikut ada landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Surat As-Sajdah ayat 27.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasukul ma'a illal ardi juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan? Dari ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan hujan dengan media tanah sebagai penyerapan air hujan yang kemudian akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ataupun hewan sebagai produksi dalam alam. Selanjutnya adalah tentang distribusi. Distribusi secara umum adalah penyaluran pada beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Landasan hukum yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakunu dulah bainal agniya minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Jadi, di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk mendistribusikan atau mengedarkan harta-harta kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan untuk orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Jadi, bukan hanya beredar kepada orang-orang yang kaya saja. Selanjutnya adalah mengenai ayat konsumsi. Konsumsi sendiri itu maksudnya adalah penggunaan barang-barang yang bersifat ekonomi dalam memenuhi atau memuaskan keinginan atau proses produksi yang menghasilkan pengrusakan, kemerosotan, dan perubahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi sendiri diartikan sebagai pemakaian barang-barang seperti pakaian, makanan, dan sebagainya untuk memenuhi keperluan hidup. Tafsir ayat konsumsi terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 sampai dengan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai anak Adam atau sebagai manusia untuk menggunakan pakaian yang indah, yang bersih ketika kita beribadah, kemudian makan dan minum ketika kita mengalami lapar dan haus. Jadi intinya tidak boleh berlebih-lebihan karena itu yang dibenci oleh Allah. Kemudian dalam ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumul qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja yang di hari kiamat. Maksudnya apa? Di sini Allah melarang kita sebagai manusia untuk memakai perhiasan, terutama dalam hal yang berlebih-lebihan. Karena penggunaan barang yang berlebihan itu dibenci oleh Allah dan diharamkan oleh Allah. Jadi, kunci dari ayat konsumsi ini adalah kita dilarang mengkonsumsi barang-barang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Cahyani Pangisti dengan NIM 22402039. Di sini akan melanjutkan mengenai materi yang ketiga, yaitu tafsir ayat riba. Berikut adalah pemaparannya. Riba diambil dari akar kata dalam Al-Quran yang berasal dari kata robawa. Di dalam Al-Quran, riba memiliki beberapa arti. Yang pertama, pertumbuhan, kedua, peningkatan, ketiga, bertambah, keempat, meningkat, kelima, menjadi besar, dan keenam, besar. Secara terminologi, riba menurut Al-Mal adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Dasar hukum riba terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal massi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman jaa'a mau'idhatum min rabbih fantaha falaha ma salaf wa amruhu illallahi wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya, hukum riba haram sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti lalu mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi, di dalam ayat tersebut, Allah telah jelas-jelas mengharamkan riba. Namun, apabila ada seseorang yang menyamaratakan antara riba dan jual beli, itu bagaikan orang yang kemasukan syaitan atau orang dalam keadaan gila. Jadi intinya, bahwa jelas-jelas riba itu haram dan jual beli itu diperbolehkan. Dalam ayat tersebut, dikatakan pula bahwa orang yang melakukan riba mereka akan hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung,
dan berada pada ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan pertambahannya. Dilanjut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Di dalam ayat ini, Allah berpesan bahwa Allah mengharamkan riba dan Allah menganjurkan pemberian sedekah karena riba jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena merugikan salah satunya, dan sebaliknya ada sedekah yang dianjurkan sebagai tindakan yang baik untuk menyuburkan kebaikan. Dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di dalam ayat ini, Allah berpesan bahwa orang-orang yang beriman, berbuat baik, melaksanakan sholat, dan memberi zakat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqi minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dengan menjalani ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, meninggalkan sisa riba yang belum dipungut sebagai tindakan menunjukkan keimanan yang kuat. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam riba. Yang pertama ada riba fuduli. Fuduli itu artinya lebih, yaitu menjual salah satu dari dua barang yang sejenis yang diperjualbelikan namun ada pertambahan di salah satunya. Misalkan, barang yang bisa ditimbang, contohnya seperti menjual beras dari 10 kilo ke 11 kilo. Yang kedua ada riba qardi, yaitu meminjamkan dengan syarat keuntungan bagi yang menghutangi. Misalkan, si A meminjam uang sebesar Rp100.000, kemudian melakukan perjanjian bahwa ada pertambahan di akhir dengan membayar Rp110.000, maka yang Rp10.000 itu termasuk dalam riba qardi. Selanjutnya ada ribayat, yaitu berpisah sebelum timbang terima. Misal, si A menjual sebuah motor dan si B membeli dari si A. Si A tidak boleh menjual motor tersebut kepada si C karena sudah terpaut perjanjian dengan si B. Yang keempat ada riba nasa, yaitu mensyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Misalkan, si A membeli baju kepada si B dengan harga Rp100.000. Namun, jika pembayaran tidak dengan cara yang tunai, maka harga baju tersebut naik menjadi Rp125.000. Maka Rp25.000 itu termasuk dalam riba nasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Chani Pangisti dengan NIM 22402039. Di sini akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang tafsir ayat sewa menyewa atau ijarah. Baik, langsung saja berikut pemaparannya.
Sewa-menyewa. Menurut bahasa disebut ijarah dari kata al-ajru dan al-iwad yang berarti pengganti. Sedangkan menurut terminologi, ijarah adalah memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan orang yang menerima benda tersebut memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat atas barang yang dipergunakan. Dasar hukum ijarah terdapat dalam Quran surat At-Tolaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna liyudayyiqu alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin hatta yad'ana hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturidi'u lahu ukhra. Artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa kewajiban bagi suami untuk menyusukan anak-anaknya. Kalaupun anak tersebut tidak mau menyusu kepada perempuan lain dan hanya mau kepada ibunya, maka wajibkanlah menyusu pada ibunya dengan upah yang sama seperti upah yang diberikan kepada orang lain. Selanjutnya ada dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu fasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairam mimma yajma'un. Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian dari yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya mengenai syarat dan rukun adanya ijarah. Yang pertama, dua pihak yang berakad. Yang kedua, adanya akad atau ijab qabul. Yang ketiga, adanya ujroh atau imbalan atau upah. Selain itu juga terdapat syarat-syarat dalam ijarah. Setelah tadi adalah rukun ijarah, sekarang adalah syarat-syarat ijarah. Yang pertama, si penyewa atau yang menyewa harus sudah tamyiz, berakal sehat, dan tidak ditaruh dalam pengampunan. Yang kedua, yang menyewakan adalah pemilik. Yang ketiga, adanya kerelaan di antara dua belah pihak yang digambarkan dengan adanya ijab dan qabul. Yang keempat, yang disewakan ditentukan barang dan sifatnya. Yang kelima, manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang oleh syara'. Yang keenam, untuk waktu penerimaan manfaat harus jelas dan harga sewa harus dibayarkan dengan uang atau hal lain sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, sewa-menyewa itu bisa batal atau berakhirnya sewa-menyewa dikarenakan yang pertama, terjadinya aib pada suatu barang sewaan. Yang kedua, rusak atau musnahnya barang sewaan tersebut. Yang ketiga, terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Cahyani Pangisi dengan NIM 224020239.
di sini akan melanjutkan mengenai materi yang kelima, yaitu tafsir ayat utang piutang atau Al-Qardu. Baik, langsung saja berikut pemaparannya. Utang piutang atau Al-Qardu. Qard artinya pinjaman atau hutang piutang. Secara etimologi, qard berasal dari kata qardo, yaqrodo, qordon, yang artinya memotong. Sedangkan secara terminologis, qard atau utang piutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggarannya. Dari Quran Surat Al-Ma'idah dijelaskan bahwa di dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang tinggi, yaitu tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sehingga pada dasarnya ketika kita melakukan hutang piutang, kita harus memiliki atau didasari dengan niat yang tulus sebagai usaha kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya, ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuh wal yaqtub bainakum katibun bil adl. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi, di dalam ayat tersebut bahwa Allah telah memberi rambu-rambu agar transaksi utang piutang berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari penipuan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah lainnya. Karena utang piutang tadi bersifat hal kebaikan, maka seseorang yang memberi pinjaman tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan ataupun profit. Selanjutnya, ayat utang piutang mengenai profit, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifah lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Kemudian juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Selanjutnya ada dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Artinya, jika kamu minjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Jadi, dijelaskan dalam ketiga ayat tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, Quran Surat Al-Hadid ayat 11, dan Quran Surat At-Taghabun ayat 17, bahwa Allah akan memberi profit atau keuntungan sendiri yang akan mereka peroleh atau yang akan diperoleh oleh si pemberi hutang. Kemudian, di dalam hutang piutang juga terdapat rukun dan syaratnya. Rukun yang pertama, adanya akid atau pihak yang terlibat. Yang kedua, adanya ma'qud alaih atau barang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga, adanya sigot qard, yaitu perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan di antara dua belah pihak. Seperti, aku memberimu pinjaman, aku menghutangimu, ambillah barang ini dan gantilah dengan barang yang sejenis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ravina Cahyani Bangsi dengan NIM 224020339. Di sini akan melanjutkan materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu tafsir ayat tentang sistem bagi hasil atau mudorobah. Baik, langsung saja berikut pemaparannya. Mudorobah berasal dari kata dort yang artinya memukul atau berjalan. Maksudnya di sini adalah proses seseorang untuk memukulkan kaki dalam menjalankan usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal yang menyediakan 100% modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Dasar hukum mudorobah terdapat dalam Al-Quran Surat As-Sod ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jadika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Artinya, Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan secara langsung tentang mudorobah. Namun, di dalam ayat ini dijelaskan dalam konteks kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha atau perniagaan. Selanjutnya, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Di dalam ayat ini membahas tentang perserikatan harta dalam pembagian hak warisan. Para ulama sepakat bahwa berserikat dalam masalah warisan itu diperbolehkan. Selanjutnya ada rukun dan syarat mudorobah. Yang pertama, adanya ijab dan qabul. Di sini, ijab dan qabul mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama, ijab qabul harus jelas niatnya untuk apa. Yang kedua, ijab qabul harus dilaksanakan dengan bertemu. Yang ketiga, ijab qabul harus sesuai dengan niat antara pihak pertama
dengan keinginan pihak kedua. Rukun yang kedua, adanya al-aqidain atau dua orang yang melakukan kerjasama. Yang ketiga, adanya modal. Yang keempat, al-amal atau adanya pekerjaan atau usaha. Yang kelima, nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh dua belah pihak. Kemudian ada hal-hal yang bisa membatalkan adanya mudharabah. Yang pertama, pembatalan, larangan usaha dan pemecatan. Yang kedua, salah seorang akid meninggal dunia karena berdasarkan pendapat oleh jumhur ulama bahwa jika salah seorang akid meninggal dunia dan tidak ada wakil atau perwakilan. Yang ketiga, salah seorang akid dalam keadaan gila. Yang keempat, pemilik modal bermurtad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.